Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dia mengatakan saya juga seorang rasul. Ya. Disebutkan dia pun datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu dia datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW waktu lagi tidak ada. Ya. Kemudian dia ngobrol dengan salah seorang sahabat. Sahabat ini bertanya, "Ala tubai' Rasulullah? Kenapa kau tidak membaiat Rasulullah untuk masuk Islam?" Kata Musailimah, "Ubai'uhu an yaj'ala lil amr min ba'dihi." Saya mau baiat Muhammad dengan syarat kalau dia sudah meninggal, saya yang jadi nabi gantian sama dia. Kemudian ya Rasulullah SAW mendengar pembicaraan tersebut dan dikabarkan kepada Nabi SAW. Waktu Rasulullah SAW lagi pegang siwak, kata Rasulullah SAW, "Ya Musailimah, wahai Musailimah, wallahi lau sa'altani hadzal uda ma a'taituhu laka." Seandainya kau mau baiat saya dengan syarat minta siwak ini, saya tidak bakalan kasih. Apalagi minta jadi nabi setelahku. Akhirnya Rasulullah SAW tidak mau berbicara dengan Musailimah. Jadi dia sudah ngaku sebagai nabi tatkala Rasulullah SAW masih hidup. Ya. Taib hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah itu Musailimah di zaman Nabi dia mengutus dua utusan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengutus dua orang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia menulis surat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh dua utusan tersebut. Isi surat tersebut kepada Nabi, "Min Musailimata Rasulillahi ila Muhammadin Rasulillah." Dari Musailimah utusan Allah kepada Muhammad utusan Allah. Inni qad usyriktu fil amri ma'aka. Sungguhnya aku telah menyertaimu dalam masalah kenabian. Falana nisful ardi. Bagi kami setengah bumi, walakum nisful ardi. Bagi engkau juga setengah bumi. Au taj'ala liyal amri min ba'dik. Atau kau menjadikan kenabian untukku setelah wafatmu. Ya. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada dua orang utusan ini, "A antuma ala da'watihi?" Apakah kalian berdua ini mengikuti dakwahnya Musailimah? Faqala na'am. Kedua orang ini berkata, "Iya, kami percaya kepada Musailimah." Berarti mereka berdua murtad. Kata Nabi SAW, "Laula anna rusula la tuqtal laqataltukuma." Kalau bukan dalam aturan undang-undang kenegaraan bahwasanya utusan tidak boleh dibunuh, tentu saya telah membunuh kalian berdua. Kenapa kalian berdua telah apa? Telah murtad. Kemudian Rasulullah SAW membalas suratnya. Kata Rasulullah SAW, "Min Muhammadin Rasulillah ila Musailimah al-Kadzdzab." Dari Muhammad utusan Allah kepada Musailamah sang pendusta. Ini pertama kali Nabi bilang dia apa? Al-Kadzdzab, sang pendusta. "Assalamu ala man ittaba'al huda." Keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. "Innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi." Sungguhnya bumi ini milik Allah. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Wal aqibatu lil muttaqin. Dan kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Surat tersebut dibawa ya oleh seorang sahabat, dibawa kepada Musailimah bernama Habib bin Zaid radhiyallahu anhu. Masih muda. Tatkala datang surat itu kepada Musailimah, dia marah karena Nabi mengatakan kepada Musailimah sang pendusta. Maka kemudian utusan Nabi ini ditawan oleh Musailimah. Kemudian dibelenggu oleh Musailimah. Kemudian Musailimah bertanya kepada sahabat ini, Habib bin Zaid radhiyallahu anhu, "Atashhadu anna Muhammadan Rasulullah?" Apakah kau bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah? Qala na'am, kata dia iya. Kemudian dia bertanya lagi, "Atashhadu anni Rasulullah?" Apakah kau bersaksi saya utusan Allah? Kata sahabat ini, "Ana asam la asma'." Saya tuli enggak dengar. Dia tanya lagi, "Apa kau bersaksi Muhammad utusan Allah?" "Iya." "Saya Rasulullah?" "Saya tuli enggak dengar." Akhirnya dia marah, dia potong-potong itu sahabat radhiyallahu taala anhu, akhirnya mati syahid. Rasulullah SAW murka tatkala mendengar utusannya dibunuh oleh Musailimah. Ini melanggar peraturan undang-undang kenegaraan. Tidak boleh membunuh apa? Utusan. Tetapi Rasulullah SAW itu sedang disibukkan dengan berbagai macam urusan sehingga dia tidak bisa menyerang Musailimah al-Kadzdzab, dan itu baru terjadi di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu, di mana Abu Bakar mengirim pasukan untuk menyerang Musailimah al-Kadzdzab. Musailimah al-Kadzdzab dia ngaku turun kepada dia surat-surat dari Al-Qur'an, dari apa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Antum bisa baca dalam tafsir Ibnu Katsir dalam satu riwayat, ya.
tatkala turun surat Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr. Di antaranya Musailimah ketemu dengan Amr bin As radhiyallahu anhu. Kemudian Musailimah bertanya kepada Amr bin As, "Mada unzila ala sahibikum fi hadzal hin?" Apa yang diturunkan oleh Allah kepada kawan kalian Muhammad waktu-waktu sekarang ini? Kata Amr bin As, "Laqad unzila alaihi suratun wajizah balighah." Telah diturunkan kepadanya surat yang singkat dan sangat padat. Apa itu isi suratnya? Diturunkan kepadanya, "Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr." Kemudian Musailimah mikir sebentar. Kata dia, kemudian dia angkat kepalanya seakan-akan baru turun wahyu. Dia berkata, "Laqad unzila alayya mithluha." Telah diturunkan kepadaku juga semisal surat itu. Apa itu suratnya? Kata dia, ya wabar, innama anta udhunani wa sadar. Yang artinya, wahai marmut, sesungguhnya engkau adalah dua telinga dan dada. Pokoknya ngawur lah. Kata dia, menurut ente bagaimana? Kata dia, wahai Musailimah, sungguhnya kau tahu bahwasanya aku ini tahu engkau adalah pendusta. Kau tahu, aku tahu engkau pendusta. Tetapi demikianlah, mereka punya ta'assub kabilah. Kenapa mereka semua beriman kepada Musailimah? Karena antara kabilah Musailimah berujung kepada kabilah Rabi'ah. Adapun kabilahnya Bani Hashim, Rasulullah SAW atau Quraisy kembali kepada Mudhar. Dan dua kabilah ini sering bertikai sejak dulu. Sehingga orang-orang Arab Badui berkata, ya, walakin kadzabu Rabi'ah ahabbu ilaina min sadiqi Mudhar. Pendusta dari kabilah Rabi'ah lebih kami cintai daripada orang jujur dari Rabi'ah, dari kabilahnya Muhammad. Intinya mereka membenarkan Musailimah sebagai nabi karena ada hawa nafsu. Ada hawa nafsu. Lagi pula Musailimah kasih syubhat. Dia mengatakan Muhammad memang nabi, tapi saya juga apa? Saya juga nabi. Ya. Oleh karenanya nanti peperangan melawan mereka sangat susah. Karena pasukan Khalid bin Walid ingin mati syahid, mereka juga ingin mati syahid karena membela nabi palsu. Tidak ada peperangan yang paling berat dihadapi oleh Khalid bin Walid seperti melawan pasukannya Musailimah. Bahwasanya pasukannya benar-benar luar biasa. Ya, sampai mereka ditangkap 60 orang, dibunuh satu persatu untuk kembali kepada Islam, tidak mau. Mereka rela mengatakan beriman bahwasanya Musailimah adalah nabi. Karena mereka yakin Musailimah adalah nabi, sehingga mereka nekat mati, menurut mereka mati syahid untuk membela siapa? Musailimah al-Kadzdzab. Karena mereka punya syubhat, nabi bukan cuma satu, ada nabi yang lain. Ya, Quraisy punya nabi, kita juga punya nabi. Kenapa harus bertempur nabi-nabi tersebut? Baik. Hadirin yang hati-hati Subhanahu wa taala, ya. Di antaranya juga surat yang diturunkan kepada Musailimah. Al-fil mal-fil, wa ma adraka mal-fil, lahu dzambun wabil, wa khurtum tawil. Artinya gajah. Apa itu gajah? Tahukah Anda apa itu gajah? Gajah itu apa, telinganya lebar, hidungnya panjang. Apa maksudnya? Inna dzalika min khalqi rabbina laqalil. Sungguhnya ini adalah salah satu ciptaan Tuhan kita yang masih sedikit, ya. Kemudian di antara surat yang turun kepadanya, surat Qadaq, ya. Tadi surat Al-Fil, ya, sekarang surat Qadaq. Ya dhifda binta dhifda'ain naqima tamkin nisfuka fil ma wa nisfuka fil tin lal ma'atu kaddirin wala syarabu tamna'in. Pakai ta'awudz atau tidak dibaca? Enggak perlu, ya. Yang artinya, wahai kodok, putri 2 ekor kodok. Setengahmu di air, setengahmu di tanah, ya. Jadi apa? Hewan apa? Barmai, ya. 2 alam. Di antara surat yang diturunkan kepadanya juga surat At-Tahinat. At-Tahinat artinya alat penggiling biji-bijian. Wat-Tahinati tahna, demi alat penggulung biji-bijian, penggiling biji-bijian. Wal ajinati ajna, dan demi wanita-wanita yang membuat adonan makanan, adonan roti. Wal khabisati khubza, dan demi para wanita yang membakar roti. Pikirannya makanan. Wasaridati sarda, dan demi apa, sarid. Ya, ini yang pikiran kayak gitu. Wallaqimati laqma, dan demi wanita-wanita yang makan roti tersebut.
Kemudian di antara surat yang turun surat Asy-Sya, surat kambing. Bunyinya wasyati wa albaniha, demi kambing dan susu-susunya. Wa ajabuha sudu wa albanuha, dan yang paling bagus di antara kambing yang berwarna hitam dan susu-susunya. Wasyati sauda, demi kambing yang hitam. Wal labanil abyad, demi susu yang putih. Sudahlah ya. Masih mau dengar? Baik. Abu Bakar As-Siddiq pertama kali mengirim pasukan, dia mengirim pasukan dipimpin oleh Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu taala anhu untuk menyerang Musailimah Al-Kadzdzab, Banu Hanifah, ya. Akan tapi Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Jangan segera engkau menyerang. Tunggulah bantuan yang datang dari Syurahbil bin Hasanah. Tunggu, jangan dulu perang." Tetapi Ikrimah bin Abi Jahal, dia tidak patuh kepada Abu Bakar. Dia semangat ingin segera bertempur, mau mati syahid, mau perang. Padahal pasukan Musailimah sangat banyak. Disebutkan 90.000 pasukan. Sementara mereka cuma 4.000 atau 5.000. Namun dia tidak peduli, akhirnya dia stajil, terlalu tergesa-gesa, akhirnya dia pun menyerang. Akhirnya Ikrimah pun kalah, pasukannya kalah. Kemudian akhirnya Ikrimah mau pulang ke arah kota Madinah, maka Abu Bakar kirim surat, "Jangan kau ke Madinah, pergilah ke Yaman." Kenapa? Kalau Ikrimah pulang dengan kekalahan menuju kota Madinah, ini akan menjadikan gentar kaum muslimin. Berarti pasukannya Musailimah hebat-hebat. Dan Abu Bakar tidak ingin kaum muslimin gentar dengan pasukannya Musailimah. Maka disuruh Ikrimah bergabung ke pasukan yang lain, ke negeri Yaman, suruh pergi ke sana. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq ngirim pasukan kedua, dipimpin oleh Syurahbil bin Hasanah. Disampaikan juga oleh Syurahbil, "Jangan kau menyerang sampai datang bantuan." Berangkatlah mereka, mungkin 3.000, 4.000 orang, 5.000 orang menuju ke Banu Hanifah. Sampai di sana dia menunggu, dia melihat pasukan Banu Hanifah lagi kecapean berperang melawan pasukannya Ikrimah. Ini kesempatan mereka lagi lemas. Akhirnya dia pun beristihad, akhirnya dia berperang lagi, akhirnya kalah lagi. Kalah lagi. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq kirim surat kepada siapa? Khalid bin Walid. Ada masalah Khalid bin Walid, segera gabung. Akhirnya Khalid bin Walid berangkat, datang, kemudian menuju ke tempat Banu Hanifah dan bergabung dengan pasukan yang lain, sehingga kalau tidak salah jumlah pasukan mereka sekitar 18.000 kalau tidak salah, ya, lebih dari 10.000. Sementara yang dihadapi adalah sekitar 10.000 atau 90.000, sekitar 90.000. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara strategi yang disampaikan oleh Khalid dalam Ma'rakatul Yamamah, ya, Khalid bin Walid menyuruh agar masing-masing kabilah berkumpul sendiri-sendiri. Ya. Karena dalam pasukan tersebut ada juga orang yang baru masuk Islam. Sehingga dia memandang semangat Islam saja mungkin kurang cukup, harus ditambah dengan semangat yang lain. Semangat apa? Semangat kesukuan. Maka Khalid bin Walid membagi pasukan untuk kembali kepada masing-masing kabilah, dan Khalid mengatakan, biar kita tahu di mana kekalahan, sebab kekalahan dari kabilah yang mana. Sehingga Muhajirin berkumpul dengan Muhajirin, Ansar dengan Ansar, kabilah dengan kabilah ini. Sehingga masing-masing akan ada tidak mau malu, tidak mau kalah. Pokoknya kita harus menang, karena kalau kalah dari sisi kita mempermalukan kabilah kita. Jadi kata para ulama, Khalid bin Walid menambahkan semangat Islam dengan semangat apa? Kesukuan. Tatkala dibagi seperti ini taktiknya Khalid bin Walid, akhirnya mereka semangat luar biasa. Mereka semangat luar biasa. Namun peperangan sangat luar biasa. Sampai disebutkan dalam sebagian riwayat, Khalid bin Walid bertemu dengan salah seorang dari mereka, naik kuda bertemu dengan Khalid, kemudian bertempur sampai tikam-tikaman, sampai luka-lukaan dua-duanya. Ya. Dan begitu kuatnya mereka bertempur. Terjadi pertempuran luar biasa. Ya. Akhirnya mereka kalah, dari Banu Hanifah kalah. Kemudian Musailimah Al-Kadzdzab ini bin Habib Al-Kadzdzab kabur, kemudian masuk ke sebuah benteng yang disebut dengan Al-Hadiqah. Benteng tersebut sangat tinggi, pagarnya sangat tinggi. Mereka semua masuk dalam situ. Dan kaum muslimin susah untuk menyerang mereka. Bagaimana menyerang mereka sementara mereka sudah masuk dalam benteng mereka? Akhirnya ada seorang sahabat punya ide yang luar biasa, namanya Al-Bara' bin Malik. Al-Bara' bin Malik ini Nabi pernah berkata, ya, ruba ash'ad akbar
la yu'ba bihi, law ista'dzana la yu'dzan lahu, law aqsama 'ala Allah la abarrahu. Law aqsama 'ala Allah la abarrahu. Bisa jadi ada seorang, betapa banyak orang yang rambutnya semerawut, ya, kemudian penuh dengan debu, tidak dipandang, kalau minta izin tidak diizinkan, tapi kalau dia bersumpah dengan nama Allah akan dikabulkan doanya. Di antaranya kata Nabi Al-Bara' bin Malik. Al-Bara' bin Malik ini kemudian punya ide, karena benteng mereka tertutup. Kata Al-Bara' bin Malik, wahai para sahabatku, lemparkan saya dalam apa? Dalam di balik tembok tersebut, saya akan buka dari dalam. Di dalam ada puluhan ribu orang. Mereka bilang jangan, kata dia lempar saja. Ini ide gila, tapi tidak ada jalan lain kecuali begitu. Ya. Mungkin dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dia yakin dengan hal tersebut. Akhirnya dipasang madira, baju besi, kemudian dibuat semacam ketapel, kemudian dilemparkan ke atas. Akhirnya dia masuk dari dalam. Di dalam dulu ada puluhan ribu. Kemudian dia berusaha membuka apa? Pintu atau pagar dari benteng tersebut. Tentu berapa tikaman masuk ke tubuhnya. Puluhan mungkin. Tapi akhirnya dia berhasil dan dia tidak meninggal dunia. Setelah benteng terbuka baru kemudian kalahlah mereka. Ya. Ini kisah ini dijadikan dalil tentang bolehnya bunuh diri. Tapi ini dalil yang salah. Kenapa? Karena bunuh diri, seorang bunuh dirinya. Ini dia tidak ingin mati, dia ingin membuka, meskipun akibatnya bisa meninggal dunia, tapi dia tidak membunuh diri sendiri. Beda kalau orang kemudian nembak diri sendiri atau ngebom diri sendiri, itu kasusnya berbeda. Ini tidak, dia ditikam sama orang, meskipun akhirnya dia mungkin meninggal dunia. Kenyataannya dia tidak meninggal dunia. Kenyataannya dia tidak meninggal dunia. Akhirnya setelah benteng terbuka, kaum muslimin masuk, akhirnya kalahlah mereka, terbunuhlah banyak di antara mereka, di antaranya Musailimah Al-Kadzdzab, dibunuh oleh Wahsy. Wahsy inilah yang telah